Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Rajan Septian Alfawaj. Saya dari kelas IF19E akan menjelaskan atau menerangkan tentang materi protokol jaringan TCP atau IP. Ya, di sini ada sejarah TCP atau IP. Arsitektur TCP atau IP tidaklah berbasis model referensi 7 lapis OSI, tetapi menggunakan model referensi DARPA atau TCP/IP, mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri atas 4 lapis. 4 lapis ini dapat dipetakan meski tidak secara langsung terhadap model referensi OSI. 4 lapis ini kadang-kadang disebut sebagai DARPA model, Internet model, atau DoD model. Mengingat TCP atau IP merupakan protokol yang awalnya dikembangkan dari proyek ARPANET yang dimulai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pengertian dan fungsi TCP/IP. TCP/IP adalah singkatan dari Transmisi Kontrol Protokol atau Internet Protokol. Bertugas menerima pesan elektronik dengan panjang sembarang dan membaginya ke dalam bagian-bagian berukuran 64 kilobyte. IP mengambil bagian-bagian, memeriksa ketepatan bagian-bagian pengalaman kesesaran yang dituju, dan memastikan apakah bagian-bagian tersebut sudah dikirim dengan urutan yang benar. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP atau IP address, yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer dapat saling membangun satu sama lain di internet. Protokol ini juga bersifat routable, yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berada di seperti Microsoft Word dan keluarga Unix untuk membentuk jaringan yang heterogen. Di sini skema TCP atau IP dan OSI layer. Di sini ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. OSI referensi model. Tadi untuk OSI referensi model. Sekarang untuk TCP atau IP referensi model ada application, transport, internet, dan link. Network access berfungsi mendefinisikan protokol dan hardware yang digunakan dalam pengiriman data. Pada layer ini terdapat protokol seperti internet pada LAN dan PPPP pada WAN, dan juga frame relay. Internet layer menentukan format paket protokol resmi yang disebut IP, mengirimkan paket-paket IP yang berisi informasi tujuan paket tersebut. Routing paket protokol Internet Control Message Protocol atau ICMP, atau Address Resolution Protocol atau ARP, Reference Address Resolution Protocol atau ARP, Internet Protocol atau IP. Transport Transmission Control Protocol untuk memecahkan data menjadi paket-paket dan meneruskan ke internet layer. User Datagram Protokol yang tidak bisa diandalkan bagi aplikasi yang tidak memerlukan pengurutan TCP. Application model TCP atau IP tidak memiliki session layer, presentation layer. Layer ini terdapat di puncak model TCP atau IP. Protokol dalam layer ini seperti Telnet, SMTP, DNS, HTTP atau HTTPS. TCP/IP versus OSI. OSI layer memiliki 7 buah layer dan TCP/IP memiliki 4 layer. TCP/IP layer merupakan protokol spesifik, sedangkan OSI layer adalah protokol independen. Layer teratas pada OSI yaitu application, presentation, dan session, dan direpresentasikan ke dalam satu lapisan layer TCP/IP yaitu application layer. Semua standar yang digunakan pada jaringan TCP/IP dapat diperoleh secara coba-coba dari berbagai komputer internet, tidak seperti YOSI. Perkembangan ISO atau YOSI tersendat tidak seperti TCP/IP. Untuk jangka panjang kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti YOSI. YOSI mengembangkan model berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan model setelah sudah diimplementasikan. TCP atau IP mengombinasikan presentation dan session layer OSI ke dalam application layer. TCP atau IP mengombinasikan data link dan physical layer YOSI ke dalam satu layer.
TCP atau IP lebih sederhana dengan 4 layer. TCP atau IP lebih kredibel karena protokolnya tidak ada network dibangun dengan protokol OSI, walaupun setiap orang menggunakan model OSI untuk memandu pikiran mereka. Jadi di sini persamaannya keduanya memiliki layer lapisan. Sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. Memiliki transport dan network layer yang sama. Asumsi dasar keduanya adalah menggunakan teknologi packet switching. Dua-duanya punya transmisi dan network layer bisa diperbandingkan. Dua-duanya menggunakan teknologi packet switching, bukan circuit switching. Teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. TCP/IP layer merupakan protokol spesifik, sedangkan YOSI layer adalah protokol independen. Di sini ada OSI versus TCP/IP. Di sini ada OSI ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 di sini. Application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Sedangkan di sini TCP/IP ada application, transport, internet, network access, dan physical. Di sini ada application, presentation, dan session. Di sini ada SMTP, FTP, Telnet, DNS, SNP, NFS, RPC, TFTP, dan transportnya ada TCP dan UDP, dan network ada ICMP, IGMP, IP, ARP, RARP, dan di sini data link, physical. Protokol ditentukan oleh underlying network, suasana protokol atau IP, data model YOSI. Proyek penelitian ini muncul karena adanya maksud untuk menghubungkan sejumlah network yang berbeda yang sama. Network tersebut dibangun oleh beberapa vendor ke dalam suatu jaringan yang berada pada jaringan yang lebih banyak dan luas. Kemudian pada tahun 1977 diadakan suatu pengujian terhadap arsitektur TCP atau IP. Selanjutnya pada tahun 1983 TCP/IP menjadi protokol resmi untuk ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Kemudian protokol TCP/IP begitu dominasi dan menjadi protokol yang paling populer, banyak digunakan sebagai standar komunikasi data. Protokol TCP/IP pun berevolusi seiring dengan waktunya, mengingat kebutuhan yang meningkat terhadap jaringan komputer dan internet. Pengembangan tersebut oleh beberapa badan seperti Internet Society atau ISO, Internet Architecture Board atau IAB, dan Internet Engineering Task Force atau IETF. Macam-macam protokol yang berjalan di atas TCP atau IP. Skema pengamatan dan konsep TCP/IP didefinisikan ke dalam dokumen yang disebut sebagai Request for Comment atau RFC yang dirilis oleh IETF. TCP atau IP referensi model. Di sini TCP/IP Transport Control atau protokol, IP adalah Internet Protocol atau routing. TCP atau IP ref model. Di sini ada application, transport, network, host to network, dan physical. Dan di sini TCP/IP ada FTP, Telnet, HTTP, TCP, UDP, IP, Ethernet, point to point, packet radio, coax, fiber, dan wireless. Physical dan data link layer. Pada lapisan ini TCP atau IP tidak mendefinisikan protokol yang spesifikasi, artinya TCP atau IP mendukung semua standar dan properti protokol lain. Network layer. Pada lapisan ini TCP atau IP mendukung IP dan mendukung oleh protokol lain yaitu RARP, dan ACMP, ARP, dan IGMP. Transport layer. User Datagram Protocol atau UDP adalah protokol process to process yang menambahkan hanya alamat port, check, summary, kontrol, dan panjang informasi data dari lapisan di atasnya. Transmission Control Protocol atau TCP menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. TCP juga dikatakan protokol transport untuk stream yang reliable.
Dalam konteks ini artinya TCP bermakna connection oriented, dengan kata lain connect end to end. Harus bangun dulu di kedua ujung terminal sebelum kedua ujung terminal mengirimkan data. Application layer adalah application layer dalam TCP/IP adalah kombinasi lapisan-lapisan session, presentation, dan application pada IOC. Internet Network Protocol atau IP adalah mekanisme transmisi yang digunakan oleh TCP atau IP. IP disebut juga Unreachable dan Connectionless Datagram Protocol. Base Forward Delivery Service IP mentransportasikan data dalam paket-paket disebut datagram. Address Resolution Protocol atau ARP digunakan untuk menyelesaikan alamat IP dengan alamat fisik. Reverse Address Resolution Protocol atau RIRP membolehkan host menemukan alamat IP-nya jika dia sudah tahu alamat fisiknya. Ini berlaku pada saat host baru koneksi ke jaringan. Internet Control Message Protocol atau ICMP adalah suatu mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host dan gateway untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah kepada host pengiriman. Internet Group Message Protocol atau IGMP digunakan untuk memfasilitasi transmisi message yang disimultan kepada kelompok grup penerima. Addressing atau pengalamatan dalam TCP/IP dikenal 3 alamat, yaitu physical address, IP address, dan port address. Physical address kerap disebut sebagai link address, ukuran address, atau address alamat fisik tergantung jenis hardware-nya. Alamat fisik dapat berupa unicast, multicast, atau broadcast. Internet address perlu untuk layanan komunikasi yang aspeknya universal. Saat ini besarnya internet address adalah 32 bit. Port address sangat diperlukan untuk komunikasi berorientasi terhadap proses aplikasi. Di sini adalah suatu gambar. Ada proses TCP, UDP, IP, Outer Protocol under Physical Network. TCP atau IP menjadi protokol secara resmi untuk aplikasi internet adalah tahun 1983. Sejak itu hingga sekarang telah digunakan secara luas hingga versi 4. Jadi dari tahun 1983 TCP/IP sudah digunakan sampai sekarang ya. Dan udah versi 4 disebut IP P4 seperti yang kita gunakan saat ini. Jadi sudah versi 4 sudah yang sejak digunakan saat ini. Ya, di sini saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.